Hello rock and roll shooters. Bentar. Ini jerawat di atas bibir mengganggu banget ya. Nah, kalau begini kan sudah tidak mengganggu lagi jerawatnya. Tapi makin mengganggu sih. Ya wis lah. Kali ini saya akan mereview kamera full frame pertama dari Panasonic yang sudah lulus kuliah. Karena namanya adalah Lumix S1. Teman-teman pasti sudah pada tahu di Putok Final tahun kemarin Panasonic meluncurkan dua kamera full frame pertamanya, yaitu Lumix S1R yang jenis fotosentrik dan Lumix S1 yang saya pegang ini adalah jenis hybrid foto dan video. Lumix S1 yang akan saya review ini adalah final production model dengan firmware 1.0. Tapi jika kamu membeli kamera ini saat sudah rilis di Indonesia dalam waktu dekat nanti, mungkin akan berbeda untuk firmware dan paket penjualannya. Lumix S1 dan S1R sama persis bentuk dan besar bodinya. Iya, besar dan lebih ke DSLR bentuknya. 1 kg untuk berat bodinya sudah termasuk dengan baterai dan tidak seperti full frame mirrorless lain yang lebih mengejar desainnya yang compact. Tapi walaupun begitu, Lumix S1 ini buat saya dan mungkin untuk yang sudah terbiasa pegang DSLR justru memberikan faktor ergonomis yang maksimal. Magnesium alloy bodinya berasa sangat solid, hand grip yang nyaman, dan penempatan tombol-tombol yang pas dan mudah untuk dikustomisasi, plus fitur illuminated button yang memudahkan untuk bekerja di tempat yang gelap. Kecuali satu tombol perekaman video ini yang saya kurang suka karena susah untuk dijangkau jempol saya. Tapi untungnya untuk perekaman video juga bisa memakai tombol shutter ini. Nah, untuk mengkustomisasi fungsi setiap tombol bisa sangat mudah dilakukan melalui menu operation. Sama seperti kelas Micro Four Thirds-nya yaitu G5 dan G5S, Lumix S1 ini dilengkapi dengan port input dan output yang sangat penting untuk keperluan video, yaitu port external mic dan headphone 3,5 mm. USB portnya adalah Type-C untuk keperluan charging dan transfer data, dan full size atau Type-A HDMI port. Untuk saat ini, HDMI-nya hanya baru bisa mengeluarkan sinyal 4K 422 8-bit sampai dengan 30p dan 4K 420 8-bit sampai dengan 60p. Bisa 10-bit 422 tapi harus dengan profile HLG atau hybrid log gamma dan itu hanya bisa sampai dengan 30p. Tapi dengan upgrade firmware berbayar yang bakal dirilis bulan Juli nanti, kamera ini bakal bisa mengeluarkan sinyal 4K up to 60p di 10-bit 422 lewat HDMI port dengan V-Log flat gamma profile. Semoga firmware-nya bisa digratiskan, alias sudah jadi satu paket penjualan S1 begitu rilis di Indonesia nanti. Untuk storage-nya S1 ini memakai 2 slot memori, 1 slot untuk XQD dan 1 slot untuk SD. XQD adalah jenis kartu memori yang merupakan penyempurnaan dari tipe CF alias compact flash yang mempunyai read dan write speed 4 GB atau 500 MB per detik dengan kapasitas penyimpanan hingga 2 TB. Namun sayangnya kartu jenis ini harganya sangat mahal. Entah kenapa Panasonic memilih opsi media penyimpanan ini. Mungkin dipersiapkan untuk bisa merekam RAW video format yang butuh bitrate tinggi. Siapa tahu. Nah, untuk bisa merekam video dengan kualitas terbaik dengan pilihan kodek yang ada di dalam kamera saat ini, sebenarnya teman-teman cukup memakai SDXC seri UHS-2 yang lebih mudah dan lebih murah untuk didapat. Sama seperti di G5 dan G5S, teman-teman bisa memilih metode perekaman untuk kedua slot kartu memorinya. Relay recording, backup recording, dan allocation recording. Saya sih sangat berharap Lumix bisa memanfaatkan fitur dua slot ini untuk merekam proxy video juga, karena itu akan sangat membantu waktu editingnya jadi lebih efisien. Lumix S1 memiliki electronic viewfinder yang besar dan nyaman untuk yang pakai kacamata seperti saya. Diklaim memiliki resolusi paling tinggi di kelas mirrorless camera dengan 5,7 juta dot OLED panel. Refresh rate-nya sampai dengan 120 frames per second sehingga nyaman untuk pengambilan gambar high speed. Seperti pada high-end DSLR, S1 ini dilengkapi dengan LCD screen di bagian atasnya. LCD ini akan menampilkan status isi baterai dan memori meski kamera dalam keadaan dimatikan. Untuk rear display-nya sendiri ukurannya adalah 3,2 inch full touchscreen
yang responsif dan akurat dengan 2.100.000 dots dengan layar yang visibilitasnya tinggi saat dipakai di luar ruangan dalam kondisi cerah. Satu yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan LCD-nya G5 atau G5S, layar S1 ini hanya bisa ditilt ke atas bawah dan ke arah kanan. Kalau buat ngevlog sih jelas LCD-nya nggak ideal, tapi pegel juga kalau mau ngevlog pakai kamera sebesar ini. Paling pas kalau mau ngevlog ya pakai kamera bersensor MFT, pasti ya lebih compact. Ini mau ngevlog pegangan satu tangan terus ini, aduh pegel banget. Lumix S memakai baterai tipe baru dengan kapasitas 3050 mAh. Bentuknya lebih panjang dan kapasitasnya hampir 2 kali lebih besar dari baterai G5 dan G5S. Saya tes untuk merekam video 4K 25p HLG selama 1 jam nonstop. Dari yang tadinya kondisi terisi penuh, ternyata masih nyisa 58%. Jika kamu punya satu baterai saja dan kehabisan di tengah-tengah syuting, S1 ini bisa di-charge sambil dipakai dengan colok powerbank ke USB-C portnya. Alih-alih membuat lens mount baru, Panasonic memutuskan untuk beraliansi dengan Leica dan Sigma untuk memakai L-mount, yaitu mounting lensa yang sudah dipakai oleh Leica sejak 2014 untuk lini mirrorless kameranya. Jadi jika kamu beli Lumix S1 ini dan kamu bukan sobat miskin, kamu bisa beli lensa-lensa Leica seri SL yang bakal kompatibel dengan Lumix S series. Yang itu harga termurahnya adalah 70 juta rupiah. Tapi tenang, Sigma sudah merilis 11 lensa prime L-mount yang pasti harganya lebih terjangkau. Plus electronic adapter dari AF ke L-mount. Panasonic sendiri sampai saat video ini saya buat sudah merilis 3 lensa. 2405mm f4, 50mm f1.4 dan 70-200 f4. L-mount ini memiliki flange distance hanya 20mm dan diameter 51,6 mm. Keuntungan flange distance yang pendek adalah akan sangat mudah untuk mengadaptasi tipe-tipe lensa lain dengan memakai converter. Untuk jenis lensa premiumnya yang logo S-nya berwarna merah seperti ini sudah dilengkapi dengan fitur clutch yang memudahkan untuk berpindah dari autofocus ke manual fokus dengan cepat. Untuk arsitektur menunya, S1 ini mirip banget dengan yang di G5 dan di G5S dengan sedikit penyempurnaan. Saya tidak akan membahas in-depth untuk menu-menunya, tapi akan membahas beberapa fungsi penting untuk video. Untuk Exposure Assist Tools, ada histogram yang bisa ditempatkan di bagian mana saja di layar. Ada juga zebra untuk menandai bagian mana saja yang overexposure. Dan HLG View Assist untuk membantu preview warna yang lebih kontras dan more saturated saat mengambil gambar dengan profile hybrid low gamma. Sayangnya di firmware ini belum ada fitur monitoring dengan LUT yang bisa kita masukkan ke kamera memakai SD card. Semoga ini bakal bisa diupdate di next firmware. Untuk mempermudah mendapatkan fokus dengan tepat, ada fitur MF Assist. Saat memutaring fokus, otomatis akan ngezoom dari 3 sampai dengan 6 kali di mode picture in picture. Sedangkan di mode full bisa sampai dengan 20 kali. Dan sudah pasti ada fitur focus picking untuk meng-highlight bagian mana yang fokus dan bisa diganti-ganti warna dan sensitivitasnya. Satu yang saya cek tidak ada dan itu harusnya jadi fitur penting adalah frame marker. Agak ribet kalau mau framing ke aspek ratio lain seperti 2:35:1 jika tidak ada frame marker ini. Sekali lagi ini semoga ada di firmware berikutnya. Lumix S1 ini sama seperti di G5 dilengkapi dengan 5-axis Dual Image Stabilization System atau Dual IS2. Dengan lensa natifnya yang memiliki OIS saat syuting handheld, bahkan saat di zoom all the way in memakai lensa tele, berasa seperti memakai tripod. Sangat steady. Sampai saat ini S1 ini belum dilengkapi dengan flat lock gamma profile. Untuk mendapatkan dynamic range terlebar, pilihannya adalah memakai Cinelike D yang masih 8-bit 420 tapi bisa 4K sampai dengan 60p. Cinelike D ini dynamic range-nya masih di kisaran 10 stops.
atau pakai HLG yang sudah 10-bit 420 tapi pilihan kodeknya hanya HEVC MP4 berbitrate 72 Mbps dan 4K-nya hanya bisa sampai 30p. HLG ini dynamic range-nya di kisaran 12 stops. Dengan paid firmware upgrade yang bakal dirilis bulan Juli nanti, selain bakal bisa merekam 10-bit 422 internally up to 4K 30p dan 4K up to 60p lewat HDMI port, log gamma profile-nya bakal memakai full V-Log, bukan V-Log L. Nah, V-Log ini adalah flat profile yang sama dengan yang dipakai di lini Vericam Cinema kamera, yang bisa memberikan dynamic range sampai dengan lebih dari 14 stops, lebar banget. Itu lebih lebar daripada V-Log L di G5 atau G5S yang di kisaran 11 stops. Untuk sementara, jika saya tidak membutuhkan lebih dari 30 frame per second di 4K, saya lebih suka memakai profile HLG dengan external recorder Ninja V, karena bisa merekam 4K 10-bit 422. HLG ini memang tidak se-flat V-Log karena lebih ditujukan untuk kebutuhan langsung tayang di HDR TV atau SDR TV. Kembali lagi ke urusan kodek, di firmware versi 1.0 ini kita hanya punya pilihan kompresi long gop untuk bitrate tertingginya yang itu kurang ideal untuk kebutuhan editing. Pernah saya jelaskan alasannya di video ini. Nah, semoga di next firmware bisa merekam dengan kompresi all-eye seperti pada di G5 dan G5S, karena itu lebih ideal untuk kebutuhan editing. Tapi buat saya yang lebih suka memakai external recorder, ini sih nggak terlalu jadi masalah. Untuk perekaman high speed video atau high frame rate, S1 ini bisa merekam dari 48 sampai dengan 60 frame per second di 4K dan sampai dengan 180 frame per second di Full HD dengan sensor crop ke APS-C. Semakin besar ukuran sensor, otomatis akan semakin baik kemampuannya untuk kondisi low light. Ini karena ukuran individual photosites yang membentuk sensor juga jadi semakin besar, sehingga akan semakin baik kemampuannya untuk menangkap cahaya. Nah, saya coba tes high ISO performance dari kamera ini. Menurut saya di ISO 12800 masih terbilang cukup clean dan warnanya belum nge-shift. Oh ya, Lumix S1 ini bersensor full frame 24 megapiksel. Oke, rock and roll shooters, itu tadi review saya untuk kamera full frame mirrorless Lumix S1 dari Panasonic ini. Sebenarnya saya agak kurang sreg untuk review sekarang karena fitur-fiturnya itu masih nanggung untuk di firmware saat ini. Ya, saya bikin review ini karena banyak teman-teman yang minta aja. Banyak fitur-fitur keren yang harusnya ada seperti di G5 dan G5S, tapi di S1 ini belum ada. Seperti V-Log gamma profile dan 4K 50p di 10-bit 422 untuk outputnya misalnya. Tapi semoga saja Panasonic gak berlama-lama untuk merilis firmware baru yang nantinya bakal mengeluarkan semua fitur-fitur keren yang mereka janjikan. Oke, sampai bertemu di video berikutnya.
Bye.